Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadi Nuwadio, perwakilan dari materi 2 yang berjudul akuntansi manajerial dan konsep kerja. Anggota kelompoknya terdiri dari saya sendiri, Muhammad Fadi Nuwadio, Ananda Salsabila Hasibuan, Aura Sabrina Ridwan, dan Anggriani Asyarianti. Klasifikasi umum biaya dibagi menjadi 2, yaitu ada biaya produksi serta biaya non-produksi. Biaya produksi ialah bahan yang digunakan untuk menghasilkan produksi. Meliputi 5 hal. Yang pertama ada bahan baku langsung, ialah bahan baku yang terdapat di bagian utama produk sehingga dapat ditelusuri dengan mudah pada produk jadi. Yang kedua ada bahan baku tidak langsung, bahan baku yang bukan terdapat di bagian utama produk sehingga tidak dapat ditelusuri dengan mudah pada produk jadi. Yang ketiga adalah biaya overhead, ialah biaya yang mencakup seluruh biaya selain bahan baku dan tenaga kerja. Ada tenaga kerja langsung, yaitu meliputi biaya tenaga kerja yang dapat ditelusuri dengan mudah ke masing-masing unit. Terakhir ada tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang tidak dapat ditelusuri dengan mudah ke masing-masing unit. Selanjutnya adalah biaya non-produksi. Biaya non-produksi ialah biaya yang akan mencakup bagian produksi, meliputi yaitu biaya administrasi, yaitu semua biaya yang berhubungan dengan manajemen umum organisasi. Contohnya gaji akuntan, humas, dan kesekretariatan. Kedua adalah biaya penjualan, yaitu semua biaya yang diperlukan untuk menangani pesanan pelanggan. Contoh, biaya iklan, biaya pengiriman, gudang, dan lain-lain. Berikut adalah arus biaya perusahaan. Berikut adalah biaya produksi dan biaya periodik. Biaya produk ialah semua biaya yang terkait dengan memperolehan atau pembuatan suatu produk. Biaya periodik ialah semua biaya yang tidak termasuk dalam biaya produk, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi. Biaya pokok serta biaya konversi. Biaya pokok ialah semua biaya yang terkait dengan penggunaan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya konversi ialah semua biaya yang terkait dengan penjumlahan tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya adalah klasifikasi biaya untuk memprediksi perilaku biaya. Terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah biaya tetap, biaya tidak tetap, biaya semi variabel, asumsi linearitas, dan terakhir adalah rentan relevan. Biaya tetap ialah biaya yang secara total tidak berubah jumlahnya meskipun jumlahnya produk berubah, yaitu ini merupakan tabel dari biaya tetap. Selanjutnya adalah biaya variabel, biaya yang bervariasi dalam bagian langsung berdasarkan perubahan tingkat aktivitas. Berikut adalah tabel dari biaya variabel. Asumsi linearitas dan rentang relevan. Asumsi linearitas adalah asumsi bahwa biaya dinyatakan berubah gaji linear sehingga hubungan antara biaya dan aktivitas dapat disajikan dalam satu garis. Rentang relevan adalah rentangan dari aktivitas yang muncul dengan asumsi bahwa perilaku biaya berubah garis lurus. Ini adalah
biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya ini mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Biaya semi variabel terbagi menjadi dua analisis, yaitu metode yang pertama adalah metode tinggi rendah, yang kedua adalah metode regresi kuadrat terkecil. Ini adalah tabel dari biaya variabel. Adalah metode tinggi rendah, analisis biaya semi variabel. Metode tinggi rendah adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik tinggi dan rendah yang digunakan untuk menghitung parameter titik potong dan kemiringan. Titik dibagi menjadi dua, yaitu titik tinggi dan titik rendah. Titik tinggi ialah suatu titik dengan tingkat output atau aktivitas tertinggi. Titik rendah ialah titik dengan tingkat output atau aktivitas terendah. Samaannya antara titik tinggi di titik rendah, perubahan biaya atau perubahan rumus, perubahan biaya atau perubahan aktivitas. Biaya variabel per unit dengan biaya tinggi kurang biaya rendah atau aktivitas tinggi kurang aktivitas rendah. Berikut adalah contoh soal dari metode tinggi rendah. Selanjutnya adalah metode regresi kuadrat terkecil. Pengertiannya, suatu metode menghitung besarnya deviasi dengan cara mengkuadratkan setiap deviasi dan kemudian menjumlah deviasi kuadrat tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Rumusnya adalah Y sama dengan A tambah BX. Berikut adalah contoh dari metode regresi. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi terbagi menjadi dua, yaitu format tradisional dan format kontribusi. Laporan laba rugi format tradisional berikut adalah contohnya. Selanjutnya adalah laporan laba rugi format kontribusi berikut ialah contohnya. Klasifikasi biaya untuk pembemanan biaya objek biaya. Pertama adalah biaya langsung, yaitu biaya yang dapat dengan mudah ditelusuri ke objek biaya yang bersangkutan. Selanjutnya adalah biaya tidak langsung, ialah biaya yang tidak dapat ditelusuri ke objek biaya yang bersangkutan. Klasifikasi biaya untuk pengambilan keputusan yaitu pendapatan diferensial adalah perbedaan pendapatan antara dua alternatif yang ada. Yang selanjutnya adalah biaya diferensial, yaitu perbedaan biaya antara dua alternatif yang ada. Yang ketiga adalah biaya kesempatan, adalah manfaat potensial yang akan hilang bila salah satu dipilih dari sejumlah alternatif yang ada. Terakhir adalah biaya tertanam, biaya yang telah terjadi dan tidak dapat diubah apapun yang dibuat saat ini ataupun di masa yang akan datang. Sekian dari materi 2. Bila ada kesalahan, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.